Hey Interisti, Forza Inter. Kembali lagi di Update Inter, channel yang akan memberikan informasi tentang Inter Milan, dan inilah berita hari ini. Gelandang Inter Marcelo Brozovic bakal melewatkan hingga 6 pertandingan setelah mengalami cedera paha serius saat membela timnas Kroasia di laga kontra Austria dalam lanjutan UEFA Nations League 2022. Sky Sport Italia memberikan update terbaru terkait cedera yang diderita Brozovic. Dia tidak akan bisa tampil melawan Roma, kemudian juga absen di 2 laga melawan Barcelona, serta pertandingan melawan Sassuolo, Salernitana, dan Fiorentina. Gelandang berusia 29 tahun itu diperkirakan baru bisa kembali beraksi saat pertandingan fase grup Liga Champions melawan Victoria Pleasant pada tanggal 26 Oktober mendatang. Absennya Brozovic tentunya membuka peluang bagi Christian Aslani untuk bisa unjuk gigi. Sudah saatnya Aslani mengambil alih peran Brozovic di lini tengah Inter. Laga melawan tim besutan Jose Mourinho pada Sabtu ini menjadi kesempatan bagi Aslani untuk menunjukkan semua nilainya sebagai pewaris Brozovic di tim besar seperti Inter. Setidaknya misi utama Christian Aslani adalah mencuri perhatian pelatih Simone Inzaghi agar bisa memberikan satu tempat di tim inti Nerazzurri. Ia disebut punya gaya bermain yang mirip Brozovic. Sebagaimana diketahui, sejauh musim ini Aslani baru tampil sebanyak 3 laga di semua kompetisi sebagai pemain pengganti, dengan total bermain selama 30 menit di lapangan. Sementara itu, menurut La Gazzetta dello Sport, Simone Inzaghi akan menurunkan duet Edin Dzeko dan Joaquin Correa sebagai starter saat menjamu AS Roma esok. Inzaghi belum bisa menurunkan striker Romelu Lukaku meski kondisi sang pemain mulai membaik. Sang pelatih tak ingin mengambil resiko cedera Lukaku kembali kambuh dan lebih parah. Pemain Belgia itu diprioritaskan akan diturunkan pada laga melawan Barcelona tengah pekan nanti. Sementara itu, kondisi penyerang lainnya Lautaro Martinez membutuhkan waktu istirahat lebih. Saat jeda internasional, Martinez selalu tampil sebagai starter di 2 laga timnas Argentina. Bek kiri Borussia Mönchengladbach, Remy Bensebaini telah muncul kembali di radar Inter dan Juventus untuk pindah di jendela transfer Januari mendatang. Laporan dari La Gazzetta dello Sport menyebutkan jika Inter menyalakan kembali minat mereka pada pemain asal Aljazair itu untuk menjadi salah satu kandidat pengganti Robin Gosens. Inter terancam ditinggal Gosens yang tengah dibidik oleh Bayer Leverkusen dan beberapa klub Bundesliga lainnya. Pada bursa transfer musim panas 2022 lalu, Leverkusen nyaris mengamankan tanda tangan Gosens dan tidak dapat dikesampingkan jika mereka akan kembali mengejarnya di jendela transfer mendatang. Mengantisipasi hal itu, Inter pun mulai mencari pengganti Gosens dan telah menjadikan Remy Bensebaini sebagai salah satu pengganti potensial pemain asal Jerman tersebut di posisi bek sayap kiri tim besutan Simone Inzaghi. Namun demikian, Nerazzurri bukan satu-satunya yang mengincar Bensebaini, dengan raksasa Serie A lainnya, yakni Juventus juga terus mengawasinya. Kontrak pemain berusia 27 tahun itu di Lahbach akan berakhir pada Juni 2023 mendatang, sehingga perekrutannya mungkin hanya menelan biaya sekitar 5 hingga 8 juta euro pada Mercato Januari. Inter mungkin memiliki keunggulan atas Juventus setelah mereka mengadakan pembicaraan dengannya sebelum membeli Robin Gosens dari Atalanta. Masa depan bek tengah Inter Milan Skriniar perlahan menemui titik terang. Presiden Inter Stefan Zhang dilaporkan telah memberi lampu hijau untuk memperpanjang kontrak kerja Milan Skriniar di Giuseppe Meazza.
PSG yang sudah lama mengincar Skriniar terancam gigit jari sebab Inter bertekad tidak akan melego pemainnya di jendela transfer Januari mendatang. La Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa telah mengantongi dana untuk membuat tawaran perpanjangan kontrak berikut dengan kenaikan gaji Skriniar. Stefan Zhang belum lama ini menyuntikkan dana segar sebesar 100 juta euro untuk menutupi kerugian Nerazzurri. Dana tersebut sebagian akan digunakan untuk memperbarui kontrak pemain penting seperti Skriniar. Inter akan menawarkan Skriniar kenaikan gaji sebesar 6 juta euro per musim plus bonus. Angka tersebut setara dengan upah yang diterima nama-nama besar dalam skuad Inter. Meskipun di atas kertas upah 6 juta euro masih kalah jauh dengan tawaran PSG yang berani menggaji pemain asal Slovakia itu sebesar 9 juta euro bersih per musim. Sekarang keputusan sepenuhnya berada di tangan Skriniar. Proposal resmi mungkin akan segera diajukan. Bek tengah Nerazzurri itu bisa mempertimbangkan masa depannya di Inter. Andai dia menolak, maka manajemen Inter akan terbuka melego Skriniar di bursa transfer musim dingin sebelum kontraknya habis pada Juni 2023. Digital Beats diperkirakan tidak akan menampilkan logonya di kaos Inter pada Oktober mendatang karena klub telah memutuskan sedang mencari sponsor kaos utama yang baru. Seperti yang telah dilaporkan oleh La Gazzetta dello Sport, Inter sedang mencari sponsor kaos utama baru karena mereka telah mengakhiri hubungan kerja dengan Digital Beats. Perusahaan cryptocurrency itu belum melakukan pembayaran seharusnya di awal musim dan jelas bahwa masalahnya tidak akan terselesaikan. Mereka tidak akan terpampang lagi di jersey Inter pada bulan Oktober dan pencarian sponsor baru kini terus berjalan untuk mendapatkan tambahan pendapatan. AS Roma yang juga bekerja sama dengan Digital Beats sebagai sponsor, namun situasinya berbeda dengan Inter, di mana mereka telah mendapatkan pembayaran sehingga situasinya lebih stabil saat ini. Jurnalis bisnis asal Italia Marco Bellinazzo meyakini bahwa kondisi keuangan Inter semakin mendekati stabil. Perlahan tapi pasti masalah keuangan yang menjerat Inter dalam beberapa tahun terakhir mulai membaik. Sebagaimana diketahui, Inter telah secara resmi merilis laporan keuangan mereka untuk tahun anggaran 2021-2022. Dalam laporan tersebut, Nerazzurri mampu mencatatkan peningkatan pendapatan secara signifikan dan juga penurunan kerugian ketimbang tahun anggaran sebelumnya. Meskipun masih mengalami kerugian, namun jumlahnya tidak begitu signifikan seperti pada tahun anggaran sebelumnya, yang membuat klub tidak harus mencari tambahan utang demi menutupi kerugian. Dalam sebuah wawancara dengan Sky Sport Italia, Marco Bellinazzo yang merupakan jurnalis dari Isole 24 Ore memberikan pandangannya bahwa kondisi keuangan Nerazzurri saat ini jauh lebih positif ketimbang musim-musim sebelumnya. Kondisi keuangan di Inter mulai mendekati kecukupan, meskipun untuk penilaian lengkap saya harus membaca laporan keuangan secara rinci, kata Bellinazzo. Rekan pemilik tim Milwaukee Bucks NFL Marc Lasry telah menunjukkan minat untuk membeli Inter dari Suning menurut sebuah laporan di media penyiaran Italia hari ini. Seperti yang telah dilaporkan oleh Sport Mediaset melalui FC Inter 1908, pria berusia 63 tahun yang merupakan keturunan Maroko ini ingin menambahkan tim Serie A ke kerajaan bisnisnya. Dan Inter adalah pilihan yang jelas mengingat situasi kepemilikan dengan Suning. Dia adalah pemilik dana Avenue Capital Group dan dia telah mengerahkan pandangannya ke Nerazzurri. Dilaporkan bahwa Marc Lasry memiliki nilai 1,8 miliar US dollar dan dia ingin membeli klub tersebut bersama dengan Wes Edens dengan siapa dia memiliki Milwaukee Bucks. Seperti yang diketahui, ada banyak minat dari orang-orang kaya di Amerika Serikat untuk mengakuisisi Inter dari grup Suning. Meskipun saat ini Stefan Zhang sekali lagi menegaskan keinginannya untuk bertahan di Inter.
Namun laporan itu menambahkan bahwa penawaran sebesar 1,8 miliar euro bisa saja menggoda Suning untuk maju ke meja perundingan.